persiapannya? Ini lumayan cukup bikin apa ya? Deg-degan sih, agak beda nih yang tahun ini karena sebenarnya tahun lalu kan kita sudah pernah, tapi tahun ini kan kita mendapatkan panggung yang lebih besar dan juga yang menyaksikan penampilan The Massive nanti itu ada sekitar 250 orang pelaku industri musik dunia di sana. Jadi yang nonton tuh bukan orang biasa tapi pelaku musik dunianya. Jadi itu yang bikin kita lumayan agak sedikit deg-degan sih. Dan makanya kita latihannya juga ini kita sampai 4 kali latihan. Padahal di tengah kesibukan yang masih juga, tapi kita bikin 4 kali latihan sebelum kita berangkat, dan sekali latihan itu sehari itu bisa di atas 10 jam dari siang sampai malam. Ini emang kita kayak flashback ya, kayak kita mengingat masa dulu, masa kita zaman-zaman ikutan festival band itu kan dulu kita latihannya kan sangat ketat ya, bener-bener yang dari hari Senin sampai hari Jumat tuh kita latihan. Sabtu Minggu kita ikut festival band atau band competition. Nah ini juga sama nih, tapi kan kondisinya beda. Kalau dulu kan kita waktunya lebih banyak, kalau sekarang karena kita udah banyak kesibukan juga, ada masuk juga manggung terus keliling-keliling. Jadi kita harus ngatur waktu, tapi benar-benar kita fokusin gimana caranya kita bisa meminimalisir kesalahan ketika di panggung dengan latihan itu. Kalau boleh tahu nama eventnya apa dan kapan sih pelaksanaannya? Jadi kita berangkat tanggal 12 Maret jam berapa jam? Kita udah standby di bandara jam 3 pagi. Perjalanan 22 jam. Terus kita akan kita tampilnya tanggal 16 Maret. Nama acara Music Expo 2025. Jadi acara ini adalah acara tahunan yang sudah diselenggarakan selama 25 tahun. Jadi ini tahun ke-25. Acara ini banyak melahirkan band-band dunia seperti atau musisi dunia seperti Katy Perry, Jessie J, Coldplay, The Temper Trap, terus banyak pokoknya Adele juga lahir dari acara yang diselenggarakan sama A&R Worldwide ini. Jadi pastinya ini akan menjadi sebuah hal yang cukup penting buat karir The Massive, karena nantinya kita tidak hanya tampil di depan para pelaku industri musik dunia di sana, tapi juga kita akan melakukan bisnis meeting juga. Jadi kita memang sudah lebih mengerucut nih. Kalau yang tahun lalu kan kita lebih ke showcase-nya aja. Dan waktu itu kita juga secara penampilan kita juga di waktu tambahan. Jadi bukan sebenarnya kita hanya mendapatkan slot di akhir gitu waktu itu. Jadi kita kurang mendapatkan exposure ya di tahun lalu. Makanya tahun ini alhamdulillah karena penampilan yang maksimal juga di tahun lalu, akhirnya A&R Worldwide ini mengundang The Massive kembali, dan kita dikasih slot di jam prime time, jam 9 malam, dan sudah dipastikan akan disaksikan sama 250 orang para pelaku industri musik dunia di sana, seperti CEO-nya Virgin Music, CEO-nya Warner Group, terus Disney, Netflix, Live Nation dan lain-lain gitu. Jadi semuanya CEO yang datang gitu. Jadi memang bukan orang sembarangan semua gitu. Memang benar-benar pelakunya, dan kita harus tampil bagus, tampil maksimal. Bahkan tadi saya juga sambil ditemenin sama guru bahasa Inggris saya, bahkan saya harus kembali lagi belajar pronunciation yang bagus gitu, karena kita juga nggak mau main-main ya ketika tampil di acara ini. Dan memang tujuannya rencananya setelah kita berangkat ke LA besok, kita akan ada showcase dan business meeting di sana. Sepulang dari LA kita akan membuat plan untuk kita kapan rekamannya, kapan rilis albumnya dan lain-lain. Jadi rencananya di tahun ini kita sudah akan rekaman untuk album internasional, dan rencananya tahun depan kita sudah rilis albumnya gitu. Kalau boleh tahu berapa lagu siap untuk besok?
tampil? Kita dapat kesempatan tuh sekitar 25 menit sampai 30 menit. Jadi mungkin 5 sampai 6 lagu yang akan kita bawakan, dan itu lagunya berbahasa Inggris semua. Satu lagu yang sudah kita rilis side by side, yang lagu lainnya itu lagu unreleased, yang lagu yang belum pernah kita rilis sama sekali dan belum pernah kita rekam secara resmi. Baru demo versionnya aja yang baru kita rekam. Tapi itu lagu-lagu udah masuk semua? Ya, lagu udah masuk. Artinya ini salah satu goals di tahun ini atau seperti apa? Targetnya sebenarnya rilisnya tahun depan, tapi goals di tahun ini adalah kita melakukan record deal dengan label rekaman di sana, dan kita sudah ada di fase kita memilih nih mau sama label yang mana. Jadi nanti tuh kita akan bertemu dengan booking agent di sana, kita bertemu dengan record label di sana, kita akan bertemu dengan promotor di sana. Jadi kita sedang mencari partner yang pas lah di sana. Makanya kita perlu showcase agar kita tahu record label mana yang tertarik juga sama kita. Karena kalau misalnya record label juga tertarik sama The Massive, itu akan lebih bisa maksimal secara promosi nanti ketika kita rilis album internasional ya. Kesulitan terbesar di mana sekarang? Apa? Kesulitan yang terbesar apa, dari bahasa Inggris atau kayak apa? Ya kalau bahasa mungkin bisa sambil jalan sambil belajar itu, karena memang bahasa Inggris juga bahasa yang nggak terlalu asing buat kita, karena ada beberapa lagu yang memang sudah juga berlirik bahasa Inggris, dan memang untuk menuju ke sana kita memang sudah mempersiapkan juga ya, belajar bahasa Inggris juga. Terus satu lagi yang spesial adalah event ini pas bulan puasa ya, jadi kita akan melakukan puasa tapi dengan waktu yang berbeda di sana, dan katanya di sana lebih panjang sedikit Waktunya. waktu Itu puasa. Tantangannya itu. Tapi untungnya sih kita saat perform nanti akan main malam ya, jadi Main malam gitu ya, udah buka. di sana tuh jam 7:30 jam 8 tuh udah buka, jadi kita jam 9 performnya. Tapi tetap puasa ya? Insya Allah puasa. Tampil di acara ini tuh benefitnya apa sih untuk The Massive? Ya pastinya kita akan bertemu dengan para pelaku industri musik dunia di sana yang memang yang melahirkan banyak bintang dunia seperti The Weeknd, Ariana Grande, Bruno Mars. Jadi kita bertemu langsung sama yang menciptakan bintang-bintang tersebut gitu. Jadi ini bisa menjadi kesempatan besar kita juga untuk bisa unjuk kebolehan di depan mereka. Ya semoga mereka juga tertarik sama The Massive, dan kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka ya. Karena kalau kita mau punya karya yang dikenal secara worldwide, memang kita harus menembus pasar Amerika. Dan itu memang sudah menjadi kayak satu hal yang wajib ya untuk musisi dunia, misalnya dari Inggris, dari Australia, pasti dia harus ke nembus Amerika dulu baru bisa didengar secara worldwide gitu. Ya kita tahu yang sudah terjadi seperti Adele kan juga dari Inggris, Coldplay dari Inggris juga harus nembus Amerika dulu baru. Kayak BTS boy group dari Korea juga sama, dia dari Korea tapi harus nembus Amerika dulu baru bisa worldwide gitu. Jadi karena kita merasa kita sudah 22 tahun bersama-sama di Indonesia, kita sudah punya 8 album, kita di industri musik Indonesia berkarir dari 2003, terus punya album punya album kompilasi 2007, album penuhnya di 2008. Jadi rasanya kita pengen juga menaikkan level mimpinya The Massive lagi nih, karena kalau ngomongin Indonesia kita sudah dari ujung ke ujung nih, dari kota yang udah ada di peta aja kita udah pernah gitu loh, kasarnya seperti itu. Jadi kita rasanya pengen juga ngerasain turnya tuh ya, hari ini misalnya di London, besoknya di Paris, besoknya lagi di Berlin gitu. Kita sih pengen juga membayangkan seperti itu. Tapi sebenarnya di 2023 kita juga pernah melakukan tour yang kita buat sendiri ya. Kita tes mental aja gitu. Waktu itu kita bikin tour Amerika, tour Eropa. Di Eropa kita main di beberapa negara.
di UK, di Manchester, di Paris, di Amsterdam, di Hamburg, sama di Kiel. Jadi sebenarnya kita juga sudah tes mental lah gitu untuk nanti kalau memang benar-benar kita sudah jadi band dunia, kita bisa nggak terlalu kaget gitu. Ya, silakan. Untuk menunjukkan karakter bahwa pasti terutama identity bakal manggung di sana. Bahwa pasti bukan dari Vietnam, Thailand, Filipina, tapi pasti dari seluruh Indonesia. Kira-kira identity terutama di karakter keindonesiaan nanti mau bawa seperti apa? Saya nggak tahu apakah nanti kostum atau apa. Ada sebuah atribut yang terutama pada saat di atas panggung barangkali. Karena nanti apalagi ketemu dengan beberapa orang media di sana sangat luar biasa. Sehingga oke, The Massive ini dari Indonesia. The Massive bukan dari Thailand, The Massive bukan dari Vietnam. Walaupun secara Asia mukanya bermirip-mirip, tapi karakter kuat keindonesiaan itu apa yang tadi dibawa oleh teman saya nggak tahu. Selain baju biasanya udah pakai batik, padahal yang dipilih batik sekarang juga sudah dipakai di mana-mana. Kira-kira apa yang dipilihkan? Ya, ini menarik banget. Jadi sebenarnya cara konsep ya. Buat kita untuk menjadi ambasador kebudayaan untuk ke dunia itu tidak harus. Kalau ngomongin soal tradisi, udah dari zaman dulu musik tradisi itu udah selalu istilahnya mencoba dikenalkan lah sama negara ya, sama pemerintah, banyak tampil di acara-acara di dunia ya, misalnya kayak tarian atau alat musik tradisional dan lain-lain. Tapi buat kita untuk menjadi duta kebudayaan itu juga tidak harus juga dengan tradisi, tapi juga dengan manusianya, orangnya gitu. Jadi buat kita kayak Niki Zevanya itu juga sudah menjadi duta kebudayaan Indonesia, karena dia ketika kita sempat beberapa kali melihat interviewnya dia ditanya soal siapa musisi yang disuka, dia menyebut Chrisye, menyebut musisi-musisi Indonesia juga. Itu buat kita itu juga menjadi salah satu cara musisi Indonesia yang berkarir di luar memperkenalkan Indonesia gitu. Dan kita berusaha untuk original mungkin. Kita tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Kalau ngomongin nanti gimana kita memperkenalkan Indonesia, sudah pasti nanti ketika kita ngomong, kita akan bilang bahwa kita adalah band dari Ciledug, Indonesia. Mungkin mereka nggak akan ngerti, mungkin Jakarta lah gitu ya. Tapi bisa juga kita akan ngomong Ciledug juga, biar Ciledug makin terkenal kan. Makin mendunia. Tambah ada pertukangan The Massive. Jadi buat kita musiknya The Massive itu akan menjadi identitasnya Indonesia gitu. Jadi kita juga sempat bilang ke beberapa teman-teman media juga waktu itu, musiknya The Massive seperti apa? Ya kita akan seperti yang sudah kita bikin selama ini. Tapi sudah pasti dengan kalau kita bikin lagu yang kita tulis untuk internasional, biasanya itu akan mengikuti secara pemenggalan kata, notasi itu biasanya akan ngikut tuh. Karena kita emang dari awal bikin lagu itu bukan untuk lagu Indonesia. Kita bikin itu nanannya udah kebayangnya emang lagu bahasa Inggris gitu. Dan pas jadi pun juga kita merasa ini udah bisa nih gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin kan demonya kan kita sudah kirim ke ENR Worldwide ya untuk didengar. Dan kenapa kita harus kirim dulu, karena kita juga akan langsung menentukan nanti siapa music producer yang tepat untuk lagu-lagu yang akan kita rekam nanti. Jadi kita udah mulai mapping nih, siapa nih produser yang cocok nih buat The Massive. Bahkan mungkin satu lagu bisa satu produser bisa jadi, karena kita menyesuaikan lagu-lagu yang cocok nih. Misalnya lagu yang seperti ini cocoknya sama ini. Dan kemarin sudah ada beberapa nama yang keluar,
tapi kita belum bisa sebutin siapa karena masih rahasia. Tapi yang pasti mereka adalah music producer band-band dunia lah gitu. Dan kita jujur sangat nggak sabar sih untuk bisa segera produksi ya, untuk bisa recording di sana, karena sebenarnya besok kita berangkat itu yang pentingnya adalah ketika kita business meeting itu. Kalau showcase itu adalah salah satu rangkaian kegiatan lah. Tapi itu penting juga karena mereka harus tahu juga kalau kita emang beneran bisa main band, bisa main musik gitu. Karena bisa jadi kan orang ngelihat di rekaman bagus, live-nya bener nggak? Jangan-jangan live-nya hancur lagi. Jadi kita harus juga menunjukkan bahwa kita juga band yang bertanggung jawab saat live gitu. Dan ya effortnya sudah terlihat, kita latihan sangat keras, dan walaupun lagunya 5-6 lagu tapi kita ngulang-ulang terus tuh sampai ngelontok, sampai benar-benar kita nggak mikir lagi pas kita membawakan lagu-lagu ini. Apakah ada masih punya rencana untuk berkolaborasi dengan musisi luar negeri untuk album baru internasionalnya nanti, atau mungkin album selanjutnya? Kalau kolaborasi sebagai music producer sudah pasti, jadi nanti kita akan bekerja sama dengan musisi juga yang akan menjadi produser di album kita. Tapi kalau kolaborasi nyanyi gitu atau ada di dalam album, kalau yang ada dalam list kita ada sebenarnya. Tapi kembali lagi, satu adalah pasti akan ngomongin soal budgetnya berapa, kerjasamanya seperti apa. Terus intinya semua berproses, maksudnya kita juga menjalaninya juga harus step by step juga, karena kan kita sana juga bukan dengan biaya yang murah juga ya. Jadi memang apapun yang kita kerjakan di sana pasti ada tarifnya gitu. Apalagi bekerja sama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu malang melintang di industri musik di Amerika. Kalau keinginan sih udah pasti ada, bahkan kita udah ngayal-ngayal itu. Udah kasih list lah. Ini pengen sama ini sama ini sama ini. Tapi balik lagi kesempatan, mudah-mudahan memang ya kita ditakdirkan untuk bisa bekerja sama dengan mereka, dan kita percaya kalau sudah jalan Tuhan untuk bisa kerjasama itu pasti kejadian gitu. Karena buat kita bisa berangkat hari ini, bisa bertemu langsung sama mereka, itu juga sudah menjadi jalan Tuhan buat kita gitu. Jadi kita yang pasti kita akan menjaga mimpi-mimpi kita akan terus mengucapkan terus, karena bisa sejauh ini pun juga itu hasil dari manifesting kita ya. Itu sudah kita ngomongin dari, bahkan kalau ngomongin kita mau berangkat pindah ya, maksudnya kita kan nanti base-nya mau nggak mau harus juga pindah ke sana gitu. Itu kita sudah pamit dari tahun berapa? 2000 pamit ke keluarga. Lah. Kita sudah istilahnya ini kita mau, kalau misalnya kita mau rilis album nasional, kita mau nggak mau kan kita harus base-nya di sana gitu. Ini kira-kira gimana itu sudah kita omongin mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Padahal itu belum tahu juga akan terjadi atau belum. Saat itu kita udah ngomong begitu, dan ternyata apa yang kita omongin waktu itu kejadian nih, semakin dekat, dan ya mudah-mudahan apa yang kita impikan bisa lancar, bisa sesuai dengan rencana gitu. Intinya kita berharap gini, apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan hanya untuk di masif kok. Ini buat musik Indonesia, karena apa? Selama ini di Indonesia itu tidak ada middleman untuk ngasih tahu bahwa musik Indonesia itu keren-keren. Padahal secara kualitas musisi Indonesia tuh nggak kalah sama musisi dari luar. Hanya kita tidak banyak kesempatan aja. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya The Massive ke sana, kita juga bisa menjadi pembuka untuk musisi-musisi lain yang punya kualitas, itu bisa juga kita ajak juga ke sana nantinya. Tapi kan kalau kita belum berhasil, kita masa mau ngajak yang lain gitu. Jadi kita harus berhasil dulu gitu. Dan ini adalah upaya kita juga untuk memperkenalkan musik Indonesia ke pasar global.
yaitu dari Tanah.com. Sebelumnya selamat ya buat masih mudah-mudahan lancar, semuanya sukses semuanya. Tadi bicara soal konser musik, saya kan ada beberapa ada penyesuaian, terutama lirik-lirik ya, potongan-potongan ya. Nah, untuk aransemen musiknya sendiri dari 5 mau dibawakan itu, apakah akan ada perubahan atau memang dibawakan seperti aslinya? Minimal dibawakan seperti masih main di panggung di sini lah. Apakah akan diubah? Dan yang kedua, untuk konsep ke depan, insya Allah misalnya semua lancar, bisa recording di sana, go internasional, amin. Nah itu konsep dari masif sendiri akan berubah nggak? Termasuk tema-tema yang diangkat kan selama ini ada cinta, ada soal self, kebangkitan diri, nah itu apa itu udah dipikirkan apa memang udah jalan aja gitu sesuai dengan, karena ini kan kita mau perangnya udah medannya beda ya. Kalau di Indonesia tadi kan dia dibilang udah mana-mana, tapi ini medan baru. Nah apakah medan baru ini para guru yang sama atau udah diambil lagi? Yang pasti kan kalau kita harus beradaptasi juga dengan market sana ya. Maksudnya kalau secara lirik sebenarnya kita juga berusaha gimana caranya kita jujur, kita menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Kalau melihat lagu-lagu masih yang Indonesia ya, itu kan memang kita ngomongin banyak tentang cinta, tentang kehidupan, tentang ketuhanan, kemanusiaan. Sebenarnya ketika kita bikin lirik bahasa Inggris pun juga nggak jauh beda, bahkan mungkin akan lebih lebar lagi, lebih luas lagi gitu. Karena kalau bahasa Inggris kan juga kita bisa jadi bisa lebih ngomongin apapun gitu. Dan apa kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada batasan-batasan kan, tapi ketika kita menulis lirik bahasa Inggris itu akan lebih luas gitu. Tapi temanya sendiri sebenarnya apa yang kita sudah lakukan di sini tuh akan kita lanjutkan nanti, akan bisa lebih, misalnya gini contoh tema-tema tentang seperti lagu uplifting seperti Jangan Menyerah itu kan banyak juga band-band dunia yang juga membuat lagu-lagu seperti itu. Lagu-lagu cinta pun juga sama, lagu tentang kondisi dunia sekarang seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita sih. Jadi kita tidak berusaha untuk harus menjadi seperti apa. Musiknya juga secara benang merah juga sebenarnya nggak terlalu jauh seperti yang ada di Indonesia gitu. Cuma mungkin karena nanti akan ada sentuhan-sentuhan dari musisi-musisi dunia, pasti akan ada taste internasional ya. Pasti itu pasti akan, nggak mungkin itu akan kerasa kok gitu. Karena ya pasti menyesuaikan. Dan kemarin juga kita sempat mengirim beberapa demo dan sudah didengarkan langsung sama Satbisla. Satbisla adalah orang yang menemukan Coldplay, yang menemukan Muse. Dia bilang ya kita sih aminin aja ya. Dia bilang lagu-lagu masif demo ini dia happy mendengarkan lagu-lagu kita karena lagu ini punya kans untuk menjadi big hits gitu. Ya kita hanya mengaminkan aja karena kita juga nggak boleh terlalu senang gitu. Tapi paling tidak yang ngomong ini orang yang valid gitu, orang yang sudah jelas atau orang yang memang menemukan band dunia, dia yang menemukan Adele, dia yang menemukan Muse, dia yang menemukan King, dia yang menemukan Katy Perry. Jadi kupingnya nggak mungkin salah lah kasarnya gitu. Mudah-mudahan apa yang dia omongin bisa menjadi penyemangat kita untuk nantinya benar-benar all out ya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat ya Indonesia, karena nantinya pasti kita akan bawa nama Indonesia kan, bukan cuma ngomongin The Massive aja, kita akan bawa nama Indonesia. Oke. Cukup. Tambahan, Mas Belo. Oke, ini kan sudah habis 2 keberangkatan ya. Menurut kalian apa sih yang masih kurang persiapannya, karena ini kan otomatis adrenalin berbeda ya dengan yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya gitu. Pernah mengikuti, tapi ini kan kayak sebuah penentuan yang besar buat masif ya, langkah berikutnya. Saya rasa ini kan otomatis adrenalin dari kalian berbeda banget, beda atau yang masih. Dan kedua, gue dengar tadi lo akan bekerjasama dengan produser di sana ya. Apakah sudah dipersiapkan budgetannya? Soalnya kita tahu sendiri kan, mereka tuh ada gila-gilaan. Kayak rekomendasinya satu lagu bisa sampai $200 kalau nggak salah ya. Ya, itu benar. Apakah sudah dipersiapkan budgetannya?
persiapan yang masih kurang yang vitamin ya, kita kira akan suntik vitamin juga supaya menjaga kesehatan. Terus selain itu kita sudah mulai nyicil packing, jadi baju apa yang akan kita pakai nanti di sana saat perform, saat conference. Terus ditambah lagi karena ini sambil ada puasanya, jadi kita mau bawa makanan yang kering-kering ya, misalnya abon atau kering tempe atau apapun yang gampang dimakan. Terus ya ada tambahan lagi mungkin kostum yang untuk manggung kan harus ada beberapa atribut yang tertera dari sponsor kita juga. Terus kalau persiapan sih udah 90% lah, tinggal kita berangkat. Soal materi lagu gimana? Yang akan perform di sana, maksudnya nggak fix dengan aransemen itu atau last minute atau tidak? Karena kan tes kita yang di sini ya misalkan bisa berbeda ya. Cara menikmati lagu itu. Ya ini demo version, kita masih membawakan demo version. Jadi kalau rekaman, ketika nanti kita rekaman sudah pasti nanti akan ada perubahan sesuai dengan produser yang memproduksi kita nanti kan. Tapi kalau perubahan pasti ada, orang tadinya kita berubah lagi. Nah, ya kan? Jadi pasti ada ada karena kan kita nanti kan walaupun cuma 5 lagu tapi kita akan bikin seakan-akan kita tuh konser gitu. Jadi ya memang mental kita udah seperti mental kalau kita lagi di panggung yang besar. Jadi walaupun nanti yang nonton tuh 250 orang dan bukan penonton yang memang bukan penonton biasa gitu, tapi ya kita anggap mereka adalah penonton biasa aja gitu. Yang memang kita anggap mereka adalah penonton yang masif dan kita konser. Jadi kita memang udah ngatur repertoarnya tuh, ada openingnya, terus speechnya berapa kali itu kita udah tentukan. Terus kayak tadi harusnya tiba-tiba Rama ngasih ide untuk coba drumnya lebih live lagi, dan jadi memang selalu ada perubahan, tapi nggak keluar dari pattern. Nanti sebenarnya kita memang udah mengonsep dari awal gitu. Berarti ada adjustment ya ketika lu kan nanti kan main jam 9 kalau nggak salah ya. Yes. Mas kan lu udah nongol dari jam sore prime time tuh. Iya, lu udah nongol dari sore. Lu udah men-survey di mana band-band yang akan tampil sebelum lu. Ya. Kita akan jadi adjustment nggak tiba-tiba gitu? Kita akan soundcheck juga kan. Jadi biasanya tuh soundcheck itu kita akan saling mengintip nih. Akan mengintip nih, ini band ini. Waktu itu yang tahun lalu kita sempat melihat ngintip ada band LA sama band dari Itali gitu yang mungkin tahun ini kita juga pasti akan mengintip band-band apa aja yang akan tampil nanti. Terus ya kita memastikan kalau yang tahun ini kita lebih siap, karena kalau yang tahun lalu kita benar-benar nggak pakai kru sama sekali. Kalau sekarang kita ada dokumentasi yang lengkap, kita ada kru juga, kita ada sound engineer juga. Jadi secara mentalnya ini lebih siap lah, dan memang panggungnya lebih besar juga. Kalau yang tahun lalu tuh kita panggungnya kecil banget. Kalau tahun ini panggungnya lebih besar dan yang nonton juga lebih banyak gitu. Nah soal yang tadi yang untuk budget, dan inilah kenapa kita berangkat besok itu showcase nanti adalah bagian dari activity sebenarnya. Yang paling penting adalah nanti kita akan membuat satu business meeting yang dilakukan setelah acara konferensi ini selesai. Jadi tanggal 16 kita akan tampil di showcase, tanggal 17 kita akan tampil lagi di conference-nya. 18-19 kita akan ikutan conference, jadi kita networking, kita akan ngobrol sama para pelaku industri musik dunia di sana. Nah, tanggal 20 kita akan lebih spesifik. Kita akan meeting di kantornya A&R Worldwide untuk bisa bertemu dengan label-label yang memang tertarik sama The Massive. Nah, di situ kita akan tahu budgetnya. Kira-kira kalau music producer ini budgetnya berapa? Sebenarnya kita kemarin sempat udah nanya-nanya sih, kalau misalnya yang Grammy itu budgetnya antara 200.000 sampai 500.000 satu lagu. Jadi kayak kita kemarin sempat tanya Pharrell Williams itu 500.000 dolar. Jadi sekitar 7,5 miliar satu lagu. Kalau One Republic kemarin kita sempat nanya Ryan Tedder tuh 200.000-an. Tapi juga banyak juga music producer yang belum pernah dapat Grammy tapi kualitasnya seperti yang sudah bikin Grammy, yang sudah mendapat Grammy itu juga banyak juga.
tapi harganya nggak semahal mereka, mungkin around 6.000 sampai 10.000 lah gitu, 10.000 USD. Jadi yang pasti nanti kita akan ikut arahan dari Satbisla, si A&R Worldwide ini. Dia akan mengarahkan kita cocoknya sama siapa, karena kupingnya dia pasti sudah nggak perlu diragukan lah. Jadi kita biasanya kita siapkan materi lagunya, kita siapkan penampilan yang bagus, nanti dia akan mencoba untuk nge-match di kira-kira yang mana yang cocok sama The Massive gitu, yang cocok sama musiknya The Massive. Begitu juga dengan nanti bertemu dengan booking agent di sana, kira-kira booking agent ini cocoknya kita sama booking agent yang mana? Misalnya mungkin sama booking agentnya band-band seperti Mumford & Sons atau 1975 misalnya, atau One Republic misalnya gitu kan, mereka kan punya booking agent yang megang beberapa band. Nah, kita mungkin akan memilih mau yang mana gitu, atau cocoknya sama booking agent yang mana. Jadi memang pertemuan nanti kita sangat spesifik, tidak hanya showcase tapi juga akan melakukan business meeting juga di sana. Dan ya mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa berpartner dengan partner yang tepat. Dan ya kita percaya kalau kita memang jalannya bisa menembus pasar global, pasti kejadian gitu. Jadi selama kita percaya dan yakin, mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu. Saya dari gua, salah satu ikhtiar untuk pasar global adalah kan stay di sana. Ya. Apakah The Massive nanti rencana setelah event ini kemudian melihat bisnis yang area ke sana kan, lo akan tinggal di sana kan untuk beberapa waktu seperti yang dilakukan oleh yang lain kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau dari kita sempat ngobrol ya sama Satbisla, memang dia menyarankan untuk kita saat kita rilis album kita harus stay di sana beberapa waktu ya, mungkin 6 sampai 1 tahun gitu, karena memang kegiatan promosi kan memang semuanya ada di sana gitu. Jadi itu untuk memudahkan mereka juga untuk bisa memaksimalkan promosi album ya. Dan pasti kan band-band dunia itu kan banyak dari sana gitu. Jadi pasti mungkin kita akan bisa jadi akan tour dulu di sana, ada tour North America misalnya gitu ya. Jadi pasti mereka menyarankan untuk kita stay dulu di sana. Nah, tinggal nanti demand-nya dapat nggak di sana. Kalau ternyata alhamdulillah satu lagu The Massive meledak gitu, ya udah bisa jadi kita base-nya di sana. Mungkin akan lama gitu. Karena kan kita pasti akan melakukan tour gitu, dan nggak mungkin kalau kita bolak-balik kan, secara cost kan pasti akan berpengaruh juga gitu. Tapi kita sih udah ngebayangin nanti mungkin akan ada konser homecoming gitu misalnya gitu ya. Ya kita sih udah kebayang, tapi yang namanya mimpi ya mas ya. Mumpung gratis kan mimpi. Berarti ada persidangan The Massive di sana. Ya bisa. Puasa nggak? Cabang kedua. Puasa nggak ada? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tidak terganggu lah puasanya, karena memang teman-teman juga kan saling menguatkan kan kita. Tapi biasanya sih lancar sih, karena tantangannya lebih agak lama dikit aja gitu. Jadi di sana tuh gelapnya kan jam 8 kan, jam 6 masih terang banget. Kalau dilihat lebih kering ya. Cuacanya pak, suhunya lebih kayak kering. Ya kering, jadi cepet bikin haus. Siap-siap ya. Paling itu aja sih yang menjadi tantangan. Support keluarga, istri gimana? Pasti sangat total ya, maksudnya ini kan menjadi musisi kan adalah pilihan hidup kita ya. Kalau kita ini balik lagi ke zaman dulu, mungkin 22 tahun yang lalu saat kita membentuk band ini, profesi musisi itu masih dianggap profesi yang tidak punya masa depan. 22 tahun lalu, bahkan waktu kita 2007 ya, kita tuh pernah pas tahun baru 2007 kita pergantian tahun itu kita berdoa gitu, kita berlima tuh nangis bareng. Nangisnya bukan apa, kita tuh ngerasa nih yakin gak nih musik ini adalah jalan hidup kita gitu.
dan kita berdoa bersama-sama waktu itu pas pergantian tahun. Ya kita doa kita adalah semoga jalan hidup kita, musik ini adalah jalan hidup kita yang bisa bikin kita hidup yang maksudnya ini tidak salah jalan yang kita pilih gitu sebagai musisi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih berdiri di sini, bahkan kita terus punya mimpi-mimpi yang lebih besar lagi. Alhamdulillah kita bisa hidup dari musik, kita bisa kita punya banyak staff sekarang, kita bisa menghidupi banyak orang. Terus kita ada banyak bisnis yang kita jalankan juga bersama-sama. Jadi ternyata apa yang menjadi keresahan orang tua kita dulu itu ya musisi belum tentu punya masa depan, ternyata salah. Ternyata musik bisa menjadi profesi yang menjanjikan, dan kita juga pengen memberikan kayak bukan bukti, tapi kita mau kasih tahu bahwa ketika lu fokus, ketika lu mencintai apa yang lu kerjakan di musik, itu bisa menghasilkan, bisa memberi manfaat untuk banyak orang, buat diri kita juga.